Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Petri Priyatni, guru kimia dari SMA Plus Negeri 2, Banjarmasin 3, Provinsi Sumatera Selatan. Kali ini saya akan mengikuti Google Certified Trainer. Di dalam pelatihan Google Master Trainer level 3 ini harus membuat video tutorial. Dalam kesempatan ini, saya, Bu Petri, akan mendemonstrasikan terkait penggunaan Google Classroom ya. Izin share screen, teman-teman. Oke, saat masuk ke Classroom, di sini, masuk ke classroom.google.com. Di sini Bu Petri ada mengajar 6 kelas di kelas 10. Karena di kurikulum sekolah penggerak ini kan kelas 10-nya ini IPA ya, fisika, kimia, biologi. Jadi Bu Petri mempersiapkan di semua kelas ini 10, 6, 10, 5, 10, 4, 10, 3, 10, 2, 10, 1 gitu kan, supaya paralel di 6 kelas, maka mempersiapkan materi dan tugasnya. Kalau di jadwal, untuk mengajar kelas 10-6 ini 2 hari lagi. Kami menggunakan blended learning, 50% tatap muka dan 50% siswanya belajar dari rumah. Nah, siswa yang belajar di rumah, ini Bu Petri sudah buat video rekaman menjelaskan di YouTube dan ditonton oleh siswa. Materi ini ya, Bu Petri caranya mengajarkan ke Bapak Ibu guru semua. Masuk ke Google Classroom, pilih kelas, misalnya materi yang akan diberikan. Jadi bukan gimana caranya Bu Petri ada di kelas mengajar siswa dan Bu Petri bisa mengajar di Classroom. Jadi sudah dijadwalkan untuk kegiatan 1 semester di sini dengan cara seperti ini. Materinya, klik materi atau kalau dalam bahasa ini terjemahnya bahan mengupload materi, misalnya pengenalan, ada materi. Kita meminta siswa pelajari jadi materinya upload dulu. Videonya apa? Saya videonya ini. Jadi ini disalin, video yang sudah dibuat di YouTube. Videonya, upload video YouTube. Ini tampilkan linknya. Jadi akan muncul nih videonya udah, kemudian PDF misalnya ada di laptop, bisa diupload ini videonya, upload saja. Bisa untuk materi-materi kalau ada di Drive tinggal memindahkan, kalau di laptop tinggal diupload. Ini mengupload materi yang dalam bentuk PDF, dan satu lagi ada materi yang Bu Petri presentasikan yang direkam di video ini. Misalnya mereka mau meminta PPT-nya, jadi PPT-nya dilampirkan saja karena sudah ada di Drive. Tinggal buka My Drive, kemudian di mana kita menyimpannya. Misalnya Bu Petri menyimpan di folder kimia bab 1 ini dalam bentuk Google Slide ya. Ini Google Slide yang digunakan yaitu hakikat ilmu kimia ini PDF, ininya Google Slide, yang ini video YouTube misalnya. Kemudian kita akan jadwalkan sesuai dengan jadwal dari pembelajaran kan. Nanti saat mengajar ini kan Bu Petri mengajar tatap muka, nggak sempat lagi dong mau upload satu-satu. Jadi dijadwalkan di kelas 10-6 ini sesuai jadwal jam 7 pagi di tanggal hari Kamis. Hari Kamis itu kalau kita cek kalender, sekarang Senin tanggal 30, Selasa sudah 1. Oh, berarti tanggal 2. Nah, kita cek kalender tanggal 2. Berarti 2 September kita jadwalkan sesuai jam pembelajaran jam 7 pagi. Jadi nanti saat jam 7 pagi yang tidak berada di kelas tatap muka, mereka tetap bisa belajar di Google Classroom.
dijadwalkan gitu. Sangat mudah sekali ya Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya bisa juga dua cara Bapak Ibu. Kalau kita mengupload, seandainya di tempat kita akan jam 7 ingat nih saya ada jam ngajar. Bisa juga dengan fitur satu lagi, bisa di sini ya. Dengan fitur penugasan. Boleh penugasan, boleh materi. Misalnya ulangan, kita mau ulangan harian. Kita belum tahu nih kapan ulangan harian ini jadwalnya. Kita bisa ke siswa, siapkan di sini linknya kita siapkan dulu, link dari Google Form yang sudah kita buat untuk dikerjakan saat ulangan, dan bisa kita atur di sini ulangan harian linknya, kemudian kita tautkan. Nah, saat membuat di sini diatur ke mode kunci, maka siswa tidak bisa saat mengerjakan ulangan tidak bisa buka tutup browsing, jadi akan terkunci Chromebook-nya. Nah, kita bisa jadikan draft, save draft. Jadi saat nanti mau ulangan baru kita kirim di jam saat ulangan ke siswa. Bisa dua pilihan, bisa simpan ke draft atau simpan ke schedule sesuai jadwal tanggal. Kita belum tahu nih, kalau belum tahu tanggalnya kita save saja, maka akan tampil ke draft. Tampilnya seperti ini dalam bentuk draft. Nanti setelah kita ingat, oh sekarang nih jadwal ulangan, baru kita edit, tugaskan. Edit, kita pilih assignment mau apa, kita terapkan atau apa gitu kan. Jadi sementara kita belum tahu jadwal mau ulangannya, kita prediksi dulu, kita bisa kita simpan di draft seperti itu ya pilihannya Bapak Ibu. Jadi ini tips saat. Nah, untuk kegiatan satu semester sebenarnya sudah kita rancang di Google Classroom. Saat menggunakan Google Classroom ini, kita bisa merancang di aplikasi tadi ya, Classroom ini. Ini terjemahannya nggak bagus banget, supaya kecil. Nggak tahu ini bahasa apa, anggota jadi rakyat. Kalau kita masuk lewat yang sini ya, masuk di sini, dia agak lebih jelas karena ini pakai versi bahasa Inggris. Kalau versi bahasa Inggris kan Classroom gitu kan. Untuk peserta didiknya untuk kalau kita diklik misalnya 10.6 ini ya. Untuk jelaskan stream gitu kan, misalnya ini forumnya, classwork, people gitu kan, ini dalam bahasa Inggris. Jadi kalau kita melihat apa yang sudah kita bisa seperti ini Bu Petri sudah schedule kan. Di tanggal 2 September jam 7 pagi saat Bu Petri mengajar tatap muka, maka siswa yang berada di rumah tetap bisa belajar di jam 7 pagi itu. Jadi tanpa sibuk-sibuk cari sinyal mana nih, sementara susah gitu kan di rumah sekolahnya. Oke, ini cara pertama. Oke, demikian tips singkat dari Bu Petri terkait pengolahan Google Classroom. Nanti kalau urusan nilai gampang loh Bapak Ibu. Tinggal di mengolah nilai ini, pengolahan nilai ini kita bisa menyeting di sini. Nah, ini bisa kita unduh. Jadi seperti kita membuat sheet UH1, UH2, UH3 gitu kan, tugas, praktikum, ini kan ada praktikum kimia, tugas kelompok kolaborasi, tugas praktikum kimia itu kan setiap minggunya akan terekam dalam bentuk sheet. Jadi kalau kita mau menerapkan gitu ya terkait pengaturan, sebenarnya di sini Bapak Ibu. Misal Bu Petri kan ada praktikum kimia, ada tugas, ada PR, ada ulangan gitu kan. Nah, kalau praktikum kan larinya ke keterampilan. Nah, kita akan membagi dalam membuat, misalnya di sini dalam membuat tugas, assignment ya, tugas. Misalnya mau membuat tugas, kalau mau membuat ulangan harian dalam porsi penilaian dari seluruh ulangan 40%, misalnya tugas 30%, PR 30%, kan pas 100% itu ya. Jadi ulangan harian yang tadi ya, misalnya ini ada link
Bu Petri buat ini misalnya copy, terus di sini terus penilaiannya. Misalnya kita buat linknya yang ini tadi, ulangan harian ini misalnya mau kita lampirkan supaya ini tipsnya supaya siswa nggak banyak cari jawaban dari Google. Bapak Ibu bisa mengatur dalam kunci pengunci, dikunci Chromebook-nya supaya siswa nggak usah ngotak-ngatik saat ujian harian. Banyak kan siswa ini, tapi kadang siswa tetap pinter ngakalin, siswa zaman now gitulah. Terus di sini Bapak Ibu pengaturannya itu yang Bu Petri katakan, di sini letak rubriknya. Nah, create rubrik, ini saat kita mau menulis rubriknya, penilaiannya itu ada di sini Bapak Ibu. Oke, ini ascending. Kita coba. Ini kalau ini level ulangan hariannya. Oke. Kalau di sini kita mau mengatur berapa persen learn more di kok lupa ya. Tunggu. Waktu itu Bu Petri mengerjakannya ada di sini. Tunggu ya. Sabar, ini all student benar. Topik benar. Cek benar. Terus continue misal. Tapi ini kelas yang sedang berjalan ya. Coba-coba Bu Petri gunakan kelas lain yang jangan pengaruhi ke siswanya misalnya. Saya di sini Bu Petri buat satu classroom, kelas Google Classroom dengan kelas baru ini di bulan Agustus ini misalnya di sini. Karena untuk level 2 kemarin di penugasan ini ada classwork. Kemarin Bu Petri belajar membuat nah seperti ini mengaturnya. Bu Petri buat PR, lampirkan rubrik seperti ini, jadi muncul pilihannya. Kalau mau edit, bisa diedit. Ini kalau cepat bisa, ujungnya cepat lupa. Gimana letak mengatur PR ini ya. Oke, oh ternyata di sini. Di bagian bahasa Inggris ini ya. Di bagian setelah all student itu ada pilihan. Kalau Petri mau mengatur PR, ulangan harian, tugas ujian akhir itu, Bu Petri menambahkan di sini, di kategorinya. Bukan di siswa ya, di kategori. Jadi kalau di kelas ini misalnya mau Bu Petri tambahkan, di bawah siswa itu, ini poinnya, nanti letaknya ada di bawah, di kategori. Misalnya ini kok nggak berubah ya? Aduh. Oke, kayaknya videonya kepanjangan, sebenarnya maksimal 3 menit. Semoga bermanfaat dari penjelasan tutorial Google Classroom ini, karena
di saat mengatur ini, gitu kan, ini kan ke siswa, ke semua siswa. Nanti di bawahnya ada kategori, dipilih, Bu Petri buat dulu harusnya berapa persen untuk PR, ulang harian, tugas, ujian akhir, gitu kan. Kayak 40%, 30, 20 gitu kan, ini rubrik yang Petri buat. Nah ini nih, terlihat kan 30%, sangat lengkap, itu 20%, ini 10 ada rubrik penilaiannya dulu, cara membuatnya. Ini cara untuk, oke. Kalau nggak begini lupa sih, cepat lupa dan nilai 100 tapi nggak ingat saat mengerjakan kembali. Berarti posisinya harus pengaturan dulu. Di sini buat pengaturan. Kalau ini topik buat dulu. Di sini. Tunggu sebentar. Tunggu, Ibu Petri coba. Ini kok jadi seperti ini. Tampilannya. Kalau kalau dikunci ini menutup saat siswa mengerjakan ulangan, ini untuk rubrik ya ini. Stop share dulu mungkin ya. Baik, kembali lagi setelah berpusing-pusing, Bu Petri mikirin di mana letak pengaturannya. Oke, izin lanjut share screen. Bismillah. Ternyata Bapak Ibu, kalau kita masuk ke Google Classroom menggunakan akun belajar.id, cek ya di sini. Kan ini kelas misalnya nih. Misal Bu Petri buka kelas lainnya. Ini kan ada banyak nih kelasnya. Gimana supaya muncul yang PR, tugas gitu kan. Pengaturannya itu ada di, misal Petri punya satu kelas. Kelas yang banyak anggotanya. Kemarin mengajar di mana saja pada level 2 ini ya. Bisa Bu Petri menggunakan kelas ini mau memunculkan di classwork-nya supaya ada pembagian PR, tugas, ulangan harian gitu misalnya pakai porsi nilainya. Diklik dulu di bagian roda gigi ini atau pengaturan. Di bagian pengaturan klik ke bagian bawah. Gitu. Kalau Petri lupa, Petri harus belajar lagi melihat dari tugas yang sudah Bu Petri selesaikan. Harus membagi ke dalam 4 kategori. Ini ada presentasi yang sudah Bu Petri kerjakan saat di level 2. Di sini mengizinkan siswa membuat komentar. Kemudian, ini ditandai kategori. Oke, kita coba terapkan. Kalau mengatur tadi, add kategori bagian paling bawah. Di bagian paling bawah misalnya ini kan 100% nilai. Kita akan membagi ke dalam PR. PR ada porsinya sekitar 30%. Kemudian kita kasih tugas ke siswa. Nilainya 30% juga.
Dan yang tertinggi seandainya dikasih ulangan harian atau porsinya 40%. Setelah itu, ke seluruh siswa juga tampilkan ini. Sudah selesai, kita save, simpan ya. Jadi kita cek di roda grid kita sudah kita simpan pengaturan. Ini tadi. Ini kalau mengizinkan siswa komen, sudah semua diizinkan, komentar, muncul, akan muncul kepada siswa nilainya. Oke. Atur semua. Nah, coba kita uji coba pengaturan 30, 30, 40 ini apa sudah jalan. Kita coba buat tugas, classwork, tugas, create, assignment. Nah, tugas ini yang Petri katakan tadi, misal tugas ulangan harian. Jadi kerjakan misalnya. Kita bagikan linknya. Salah ya. Mana tadi linknya? Linknya itu misalnya ada tadi di sini ya. Lupa. Ulangan harian 1 kimia misal. Nah, link ini yang mau disalin. Copy kok malah paste. Copy, paste ke tugas. Link, tambahkan link. Add link, benar. Nah, kita atur log supaya terpuji dan di sini kategorinya akan muncul. Tugas ulangan harian. Jadi muncul porsinya 40% nilai dari ulangan harian. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Lumayan saya harus belajar ekstra karena untuk memahami dalam ujian nanti semoga berhasil. Ya, demikian dalam mengatur porsi tugas ulangan harian gitu kan PR supaya muncul di kategori. Bapak Ibu semoga bermanfaat tipsnya. Salam pendidikan. Izin stop share. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.